Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang keempat. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ada ingat yang kemarin bahas apa? Tentang apa? Tentang husnuzan, taubat dan roja. Ya. Sekarang kita membahas tentang licik, tamak, zalim dan diskriminasi. Baik, sebelum materi kita mulai, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menjadi pertemuan yang manfaat. Amin ya Allah. Hadirin yang oleh Guru Salihah wa Hadratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, kita langsung saja membahas tentang licik, tamak, zalim dan diskriminasi. Yang pertama, Bapak akan membahas tentang licik. Apa itu licik? Ada yang sudah tahu? Oke. Licik merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Dan ini sangat berbahaya jika seorang manusia mempunyai sifat-sifat seperti ini, sebab nanti efeknya akan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Jadi licik sendiri pengertiannya adalah curang, menipu, kemudian di sini ada ciri-ciri orang licik. Ciri-cirinya, ciri-ciri orang licik, perhatiin ya. Yang pertama, tidak suka melihat orang lain senang. Nah, ini kebanyakan kita rasakan ya. Saat ini banyak sekali ketika kita dapat kebahagiaan, kesenangan gitu, ada aja gitu orang yang iri ya. Sampai irinya tuh ingin menjatuhkan harga diri kita. Kemudian dia itu bahagia melihat orang lain sengsara.
sama, senang melihat orang nggak senang, bahagia ketika lihat orang lain sama. Itu salah satu ciri-ciri orang yang licik. Kemudian yang ketiga, selalu punya pikiran untuk mencelakakan orang lain. Jadi setiap hari kerjaan dia tuh mikirin gimana caranya orang yang dilihat dia menurut dia nggak enak pengen celakain aja gitu. Entah itu fisiknya, entah itu mentalnya. Jadi orang-orang di situ nggak ada yang baik ya. Namanya judulnya orang jahat tuh nggak ada yang baik. Dia tuh pengen jalan pintas, pengen cepet dulu pokoknya apa-apa. Ya. Itu sangat berbahaya. Itu ciri-ciri orang licik. Kemudian yang ketiga, bahaya sifat licik bagi orang lain. Yang pertama itu seringkali dilakukan orang yang sikut sana sikut sini ya, untuk mencapai tujuannya demi memuaskan hawa nafsunya. Dia tidak segan-segan berbuat licik, padahal keinginan bisa terwujud tanpa harus berbuat licik. Licik membuat seseorang menjadi tamak. Orang licik namanya tidak pernah ada ujungnya. Ya, dia berbuat seperti orang haus yang meminum air laut, makin minum makin haus. Itulah bahaya sifat ciri bagi orang lain. Kemudian bahaya sifat licik bagi diri sendiri. Yang pertama, batinnya selalu resah, gelisah, nggak tenang hidupnya karena kerjaannya pengen nyusahin orang lain. Padahal kalau kita tujuannya kerjaannya pengen nyenengin orang lain, kita nggak bakal pusing. Karena segala sesuatu yang menyenangkan itu akan selalu ada jalannya. Dan resikonya pun, ya resikonya itu resiko kebahagiaan, bukan resiko kesengsaraan. Kemudian hidupnya nggak berkah, jelas nggak berkah. Gimana mau berkah orang hidup itu nyusahin orang? Ya. Penuh fitnah, hidupnya penuh dengan cobaan. Iyalah wajar dan harus. Kalau nggak ada cobaan, enakan dia ya. Karena bagaimanapun dia adalah orang yang menyebabkan orang lain sengsara. Kemudian akhir hidupnya suluh khotimah, naudzubillah min. Nah, baik anak-anak, itulah tadi tentang licik. Sekarang kita masuk ke pengertian tamak. Yang ini bagus ya. Tamak. Oke. Tamak dalam bahasa artinya serakah. Jadi tamak itu artinya serakah. Serakah dalam apa Pak? Banyak. Intinya tentang duniawi, harta. Jadi dia tuh nggak pernah merasa puas dengan apa yang dia capai. Dia punya ini, pengen beli ini. Orang yang punya itu pengen beli yang lebih bagus. Ini tamak namanya. Kemudian dia juga nggak pernah mikirin, ya, itu hukumnya haram atau halal. Pokoknya kalau punya itu kayaknya paling keren. Bodoh amat mau halal mau haram juga. Kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri tamak tidak mensyukuri nikmat.
yang satu. Yang kedua, selalu merasa kurang. Yang ketiga, jadi pengennya memiliki apa yang orang lain miliki. Ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Yang pertama tadi tiga bersyukur ini nikmat. Jadi padahal dia udah punya mobil 5, motor 10, HP bejibun. Karena dia tidak pernah mendapatkan syukur, akhirnya hidup itu selalu galau. Karena pengennya nambah terus. Padahal dia sudah diberikan nikmat yang begitu banyak. Selalu merasa kurang. Jadi maksud selalu merasa kurang itu dia tuh punya banyak uang, tapi hidupnya nggak tenang. Karena kurang iman di hati. Kemudian ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Tetangganya punya motor baru, motor Ninja. Akhirnya dia pengen beli motor BMW. Saking nggak mau disaingi sama tetangganya. Ya itulah ciri-ciri orang yang tamak. Ya. Kemudian akibat negatifnya salah satunya dapat menimbulkan rasa dengki, hasad, dan permusuhan. Ya, membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. Contohnya koruptor. Koruptor itu salah satu contoh terbesar ya bagi bangsa ini. Kemudian akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Kemudian membuat orang itu akan menjadi bakhil, pelit, bedit, bunuh kasiran, karena takut hartanya habis. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, cara menghindari sifat tamak. Cara menghindari gampang. Yang pertama bersyukur ini, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah. Jangan mau kalah dengan orang-orang yang banyak kekurangan secara fisik, kekurangan secara moral, kekurangan secara ekonomi. Mereka selalu bisa menikmati hidup karena mereka punya rasa syukur. Jangan mau kalah sama mereka. Kita yang banyak harta, yang punya motor, yang kesana kesini nggak jalan kaki, yang punya handphone, masa kalah bersyukur sama orang yang nggak punya? Itulah salah satunya. Kemudian membiasakan diri dengan sifat ikhlas berserah diri kepada Allah. Jadi apapun usaha kita hari ini meskipun belum dijawab sama Allah, udah kita yakin kalau Allah akan membalas. Baik anak, itu pembahasan yang kedua yaitu tentang tamak. Sekarang kita masuk tentang zalim. Ya, zalim. Ya, bagus ya. Yang tadi tolong diperhatikan dan diingat tadi. Yang ketiga itu zalim. Zalim berarti menyakiti. Zalim itu maksudnya apa? Menyakiti hati orang lain, menyakiti hati diri sendiri. Itu yang disebut menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi zalim bisa jadi sama aja dengan menganiaya diri
syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang yang menganiaya diri sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Dan pertengahan ialah orang-orang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan, ia adalah orang-orang yang kebaikannya sangat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan. Menurut Sayyidina Ali bin Thalib, kezaliman dibagi menjadi 3 macam, yaitu tidak dapat terampuni seperti syirik, kemudian kezaliman yang terampuni dan tidak dituntut, kezaliman atas dirinya yang menyangkut dosa kecil, dan kezaliman yang tidak boleh diabaikan adalah kezaliman manusia kepada sesama manusia. Contoh perilaku zalim, yang pertama zalim terhadap diri sendiri, misalnya sering berbuat dosa, zina, mabuk, berjudi, apalagi malas belajar, ninggalin sholat. Itu sama tapi kita zalim kepada diri sendiri. Kita di pesantren misalnya atau di sekolah, tadinya ikut pelajaran jadi nggak ikut pelajaran, kita zalim sama diri sendiri. Kenapa? Yang pertama, kita dosa nggak ngikutin guru, nggak hadir mencari nama guru. Kedua, nggak dapat ilmu yang seharusnya tadinya kita duduk dapat ilmu dan nggak mau ilmu karena bohong, berbohong. Udah banyak orang udah dosanya. Yang kedua, zalim terhadap orang lain. Misalnya merusak lingkungan, pohon dipatah-patahin, rumput diinjak-injak sembarangan, yang seharusnya nggak boleh diinjak-injak. Kemudian apalagi buang sampah sembarangan. Kemudian mengganggu ketenangan orang lain, orang lagi istirahat, dengan musik kencang banget. Orang lagi istirahat malah main Uno, jam 12 malam lagi. Itu parah itu ya, jangan begitu itu. Itu namanya mengganggu ketenangan orang lain. Begitu tahu-tahu lagi, kayak rumah sendiri aja diomelin sama orang tua, apalagi rumah orang. Kemudian mengambil harta secara batil, merampok, mencuri, menipu. Itu ngambil barang orang nggak bilang-bilang, gosok. Kemudian zalim terhadap Allah, kufur, syirik, menyekutukan Allah, ingkar dan sebagainya. Itu adalah contoh perilaku zalim. Kemudian akibat negatif perbuatan zalim, merusak persatuan persaudaraan, merusak tatanan hidup masyarakat, apalagi menghilangkan akhlak atau sifat yang baik. Jelas, karena dalam sifat yang baik tidak akan ada sifat yang buruk, kecuali kita menuruti keburukan. Pasti ujung-ujungnya kita juga termasuk jadi ada. Kemudian merugikan orang lain, karena bagaimanapun sifat zalim ini sangat berbahaya untuk diri, apalagi untuk orang lain. Kemudian cara menghindarinya, yang pertama menguatkan wawasan keagamaan. Jadi kita bagaimanapun sebagai manusia harus memperdalam keilmuan agama kita, apalagi agama Islam ini sangat luas dan menjadi agama number 1 dunia wal akhirah. Jadi harus harus semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Kemudian memahami akhlak Islam, rasa cinta akan sesama manusia itu harus nomor 1 tuh. Kita harus cinta sesama manusia. Kita harus bisa memanusiakan manusia. Kalau kata Gus Dur. Kemudian tidak berlebihan dalam mencapai ambisi. Jadi kalau kita punya keinginan dengan sesuatu jangan berlebihan. Kita harus tahu batas. Oh ya, kita mampunya sampai sini, udah. Jangan menghalalkan segala cara. Sering berzikir, mendekatkan diri kepada Allah dan bergaul dengan orang-orang soleh. Itulah cara menghindari perbuatan Allah. Dan yang terakhir, sekarang kita masuk pembahasan tentang diskriminasi. Oke? Diskriminasi
Diskriminasi adalah perlakuan sewenang-wenang terhadap sesama manusia berdasarkan faktor golongan, suku, warna kulit, ekonomi, agama, status sosial, dan faktor lain. Maksudnya gimana, Pak? Jadi seakan-akan selalu ada perbedaan. Misalnya nih, Bapak kulitnya agak coklat, terus murid-murid Bapak nih pada putih. Ya, kalian yang menganggap Bapak berbeda dengan kalian, akhirnya kalian merasa merendahkan Bapak. Itu nggak boleh. Itu dari kulit doang, belum dari ekonomi. Ada teman kamu misalnya, yang satu miskin alhamdulillah, yang dua kayaknya masya Allah. Ya. Akhirnya apa? Yang kaya merasa nggak nyaman berteman dengan si miskin, akhirnya dijauhin. Dan menjauhinnya pun dengan cara yang kurang baik. Entah itu menghina dia, entah itu menjatuhkan harga diri dia. Banyak sekali cara itu adalah diskriminasi. Kemudian apalagi agama, ya. Banyak sekarang contoh, ya. Bahkan zaman sekarang adalah contoh terbaik, ya, untuk melihat bagaimana orang-orang mendiskriminasi terhadap agama, apalagi agama Islam. Ya, agama Islam itu dianggap oleh mereka yang tidak senang itu seperti fitnah, fitnahnya dunia, padahal mereka sendirilah yang menjadi fitnah dunia. Karena bagaimanapun, yaitu karena kurangnya keimanan, ilmu yang mereka dapat itu hanya sembarang ilmu, akhirnya menjadi sebuah agama itu selalu salah. Padahal Allah itu tidak pernah melihat dari suku, dari ekonomi, dari kulit. Ya, Allah itu melihat dari ketakwaan. Tapi ternyata manusia tidak bisa dipungkiri, selalu ingin terlihat beda dan ingin membeda-bedakan. Kemudian diskriminasi bisa terjadi karena ada penyimpangan perilaku individual. Adapun untuk penyimpangan perilaku individual menurut kadar penyimpangannya, yaitu penyimpangan karena melanggar norma umum yang berlaku disebut pelanggaran. Kedua, penyimpangan karena tidak menepati janji, berkata bohong, berkhianat, berlaku membela disebut munafik. Dan yang ketiga, penyimpangan karena tidak patuh pada nasihat orang tua agar mengubah pendiriannya yang kurang baik disebut pembandel. Jadi masih banyak lagi tuh. Kemudian dampak negatif diskriminasi, munculnya perseteruan antar kelompok, jangankan antar agama. Ya, di dalam satu agama pun banyak kelompok-kelompok yang ingin membela bahwa kelompok dialah yang paling benar. Segitu dalam satu agama. Apalagi ketika kita membahas tentang antar agama. Kemudian yang kedua, muncul mementingkan kesukuan atau kelompoknya, atau sekretarianisme. Jadi kata dia, oh kelompok saya paling baik, kelompok saya paling baik, semua pada ngaku kalau kelompoknya paling baik. Kemudian menghalangi tegaknya keadilan. Jadi tergantung siapa yang berkuasa sekarang. Bukan bagaimana kekuasaannya, tapi siapa yang berkuasa. Kalau yang berkuasa si kelompok ini, pasti yang dibela yang kelompok itu terus, sedangkan kelompok lain dikucilkan. Kemudian yang keempat, menghambat kesejahteraan kehidupan karena banyaknya kelompok-kelompok yang mencari keuntungan. Dan yang terakhir yaitu hikmah mengetahui sifat licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Yang pertama hikmahnya, ya, untuk mengetahui sifat licik, tamak, zalim, dan diskriminasi yaitu dapat menghindari diri, ya, dari perbuatan tersebut. Kemudian belajar untuk ikhlas beribadah ataupun beraktivitas sehari-hari dalam urusan keduniaan, hanya untuk mendapatkan ridhonya, tidak sekadar untuk mendapat pujian sesama. Yang ketiga, luruskan niat dalam beribadah kepada Allah. Yang keempat, berusaha melatih
perbuatan zalim dan diskriminasi. Dan yang terakhir, tidak memandang rendah pada orang lain walaupun berbeda bangsa dan agama. Baik anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang licik, tamak, zalim dan diskriminasi. Sebelum Bapak tutup, tolong Bapak kasih tugas kembali untuk pertemuan keempat ini, yaitu kerjakan halaman 160. Tolong dibaca terlebih dahulu ya, di halaman 151 sampai 158 ya, dibaca agar kalian paham, kemudian tulis garis-garis besarnya, kemudian kerjakan dalam 160. Kemudian laporannya nanti boleh kalian foto, dikirim di WhatsApp. Oke? Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai sekian. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa menjadi pembelajaran yang manfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum.